Makanya kalian jangan check out produk dokter detektif itu ya. Muka kalian itu nanti beruntusan jadi bopengan kayak dokter detektif ya. Dan jika ada brand yang bekerja sama dengan dokter detektif, itu approve doktif katanya, jangan kalian beli. Karena apa? Produknya sendiri aja bermasalah si doktif, kok bisa dia mengapprove produk orang? Ya, jadi jangan kalian beli, oke? Itu kan banyak banget loh yang di-upload sama Doktip. Nah, itu dikategorikan bahwa oleh si Gosong dikategorikan bahwa ini mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Nah, itu yang statementnya dia yang itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Nih gue tanya, si Gosong ini backgroundnya seperti apa sih? Apakah dia seorang dokter kah? Apakah dia seorang yang paham dengan dengan urusan kesehatan kulit kah atau gimana? Kan enggak. Jadi ketika dia ngomong kemungkinan memang kemungkinan itu memang asal-asalan, hanya asal nyap-nyap aja, dan dia punya data pun bukan data yang akurat. Hanya mungkin dia melihat sepotong penggalan dari berita-berita yang muncul di sosmed. Biasanya Enggak, jadi orang-orang dia itu seperti ini, mengetahui dia enggak. Jadi dia itu mengetahui atau dia punya informasi yang akurat itu terkait dari Apeteros, yaitu Apeteros ini kan sebagai apotekers ya. Dan menurut dia nih, ketika naik ke room aku nih ada misgosip sama apotekers. Apeteros. Nah, sementara ditanyakan sama kita ini ke Apeteros di itu, tapi Apeteros ini kayaknya nggak bisa deh dia menyatakan bahwa produk tersebut mengandung bahan yang berbahaya. Nah, sementara si Miss Gosip ini dengan lantangnya menyatakan bahwa produk tersebut mengandung yang berbahaya, sementara yang memberikan informasi pun tidak seperti itu, tidak selantam itu. Boleh kalau misalkan produk tersebut memang bermasalah karena ada ketidaksesuaian komposisi, itu sebenarnya masih wajar, bisa, aku Mak. tanya, apakah kemarin itu Apeteros mengatakan iya dia pernah memberikan Tidak, tapi ke si Apeteros ini lebih kepada menjurus kita kembalikan lagi kepada BPOM. Ya udah, berarti kalau kita kembalikan lagi kepada BPOM sesuai dengan rilisan BPOM yang memang BPOM telah merilis produk tersebut terkait dengan komposisi yang memang tidak tercantum dalam kandungan tersebut, yang tidak tercantum di luar. Jadi ada kandungan yang memang tidak tercantum di NA tersebut, makanya dirilis untuk perubahan NA yang baru, Mak. Jadi bukan semata-mata karena produk tersebut mengandung bahan yang berbahaya, tidak. Iya, Tidak iya, iya. ada gitu loh. Kalau misalkan ada produk yang berbahaya mungkin iya, tapi gini loh, Mak, mungkin yang dinyatakan oleh mereka itu ketika kita memakai produk tersebut, kemudian misalkan contohnya dalam produk tersebut ada vitamin C-nya, lalu kemudian di situ tidak dicantumkan ada vitamin C-nya, lalu Makepo meminum, sementara Makepo ini alergi terhadap vitamin C. Nah, mungkin seperti itu, mungkin lebih logika ya kan, tapi kan kandungan tersebut tidak membahayakan. Hanya setiap manusia ini kan punya, mohon maaf, setiap manusia ini bisa alergi, karena alergi ini bisa terjadi dengan siapa aja gitu loh, bukan hanya kita, Mak Kepo. Nah, makanan kalau kadang-kadang kita kalau misalnya ke dokter juga, kamu punya alergi nggak terhadap obat, ditanya dulu kan, Mak Kepo. Iya, betul, betul, betul. Nah, seperti itu. Jadi bukan semata-mata karena memang kandungan tersebut mengandung bahan yang berbahaya. Cuma Sinepos yang mau tunjukkan. Cuma Sinepos nggak mau tunjukkan karena BPOM melarang. Cuma Maksudnya, Sinepos nggak mau tunjukkan. Maksudnya gimana? Cuma Sinepos. cuma Cuman si si gosong. Maksudnya bagaimana? Kopi pahit. Pos nggak mau tunjukin karena BPOM melarang. Loh, BPOM itu sudah merilis bahwasanya produk doktif ini ya yang bahasa doktif ini tidak berbahaya, hanya saja kandungannya yang tertera itu berbeda gitu loh. Ini mungkin terkait ini loh. Kalau kita punya sebuah produk ya di mana itu produk itu kan punya kayak punya resep gitu yang memang mereka nggak bisa mencantumkan gitu loh, gitu. Atau kemungkinan ya itu karena kesalahan dari pihak yang menangani label produksi gitu loh. Seperti tapi kan yang harusnya kita soroti adalah selama produk itu tidak bermasalah, produk itu tidak mengandung hal-hal yang berbahaya, bahan-bahan yang berbahaya gitu kan, dan aman digunakan, sebetulnya itu nggak jadi masalah juga. Cuman kalau aturan dari BPOM memang kan harus sesuai antara
komposisi dan juga apa namanya hasil pengecekan di lab gitu loh. Budayayu naik, Budayayu. Tadi Budayayu gini, Budayayu katanya Mak Kepo kasihan loh sama Miss Gosip. Budayayu naik, Budayayu. Nih Mak Kepo nih memang kadang-kadang nggak juga kasihan katanya sama Miss Gosip. Naik, ayo. Lu yang kasihan dari tadi lu kecintaan sama si Gosing. Ah. Oh, nggak bisa ya, ayo. Naik, ayo. Naik, ayo. Oke, lanjut Mak Kepo sebentar. Aku mau ngambil minum dulu. Lanjut Mak Kepo. Soalnya Nepal banget bilang produk Doktim retinolnya nggak terdeteksi. Alah, capek kali gue harus ngomong-ngomong soal si Nepos, capek kali. Siapa rupanya dia? Sok-sok ngomong retinol lah segala macam. Siapa dia? Dia pun bukan orang yang paham soal masalah Ya, perselingkuhan. sebenarnya itu bukan Orang yang kapasitas mengambil dia. masalah. Sebenarnya tidak boleh dia speak up gitu loh, karena dia bukan siapa-siapa kecuali kalau dia dokter masih bisa dia speak up. Ini benar-benar itu benar-benar murni pidana banget loh itu dia tuh sebenarnya. Benar. Karena kapasitas dia itu bukan dokter lalu dia mengatakan seperti itu. Aduh. Ya karena begitulah ingin terkenal akhirnya masuk jeruji. Tapi gini ya, Mami Opet ya, Mak Kepo ya. Buzzer yang asli itu sebenarnya dia pegiat sosial. Nih ya, aku kasih tahu aja ya banyak. Budayayu. Tadi katanya Mak Kepo ini kasihan sama Miss Gosip. Aku bingung deh sama Mak Kepo ini kenapa bisa dia kasihan sama Miss Gosip. Mak Kepo ini heran deh aku ya, yuk. Lu mau gue disemprot sama si emak-emak satu ini, emak jadi Kalau seandainya si dokter ini tabayun sama si Miss Gosip, kumaki si dokter ini sumpah. Nah, sementara Mak Kepo ini minta untuk Doktip sama Miss Gosip ini tabayun, Budayayu. Najis. Nggak usah. Nggak usah gara-gara tabayun, nggak usah gara-gara tabayun. Si bangkenya. Ya kan? Budayayu. Mak Boti sayangnya aku. Aduh, bagus banget. Mak Boti. Mama Boti sayangnya aku. Jadi kayak mana? Kau tahu Budayayu pada saat kemarin dia nge-lab, pada saat kemarin. Mak Boti fallback dulu Mak Boti ah. Udah. Yayu, Mak Boti pada saat kemarin. Yayu, Mak Boti. Jadi naik, Dedi. Pada saat kemarin si Miss Gosip ini nge-lab, dia menyatakan bahwa tolong jangan dibeli produk Doktip, tolong jangan dibeli produk Doktip karena produk Doktip mengandung bahan yang berbahaya. Tolong jangan dibeli produk yang di-approve sama Doktip karena produk yang di-approve ini mengandung bahan yang berbahaya. Berarti semua dong, Yayu. Nih bahaya nggak dia omongan dia? Obet. Enggak, gini lah, aku nggak ngerti sama orang-orang yang mereka tuh ngerti yang bahan berbahaya. Nah, ini aku kasih contoh ya. Enggak. Ini aku kasih contoh. Aku tuh Bude. melakukan penelitian analisis logam merkuri pada penambang emas. Apa Mak? Si Obet kan pernah satu room dengan Duta Apa, Mak? Intel, pernah Apa? satu room dengan si Gosong. pernah satu room juga dengan si Maria, berempat kalian di situ, dan di situ terbongkar bahwasanya si Miss Gosong merasa dimanfaatkan untuk uang oleh si Duta Intel. Benar ya? Tapi Obet, ya? bukan di kasus Doktip, sayang. Bukan. Iya, I know. Dia kan merasa berhenti untuk tidak seperti itu lagi. Jadi maksud aku di sini gini loh. Ini semua kan menyangkut uang, ada yang bayar gitu ya. Oke. Jadi pasti dia akan mencari celah dengan informasi-informasi yang nggak benar pun dilemparkan. Jadi kalau mau tabayun, tabayong, tabanin, tabanul, tabantut, nggak usah. Nggak penting. Iya, Mak Jangan Boti. jadi- Sementara Mak Kepo tadi bilang lebih baik mereka tabayun aja, katanya Enggak. gitu. Kan lu yang bilang kasihan sama si Gosong, bukannya gue. Ngadi-ngadi lu. Kagak ada. Gue mah kasihan-kasihan sama tuh orang. Orang itu lagi menikmati masa-masa dia naik panggung sekarang ini. Masa-masa dia Enggak, kayak merasa dia kadang-kadang aku heran juga sama Mak Kepo ini. Nah, sementara kenapa ketika heran Bang, aku sama kau nih. belain aku bang, aku blokir kau bang. Heran loh aku sama si Kepo nih. Harusnya kau konsisten loh Mak Kepo. Enggak sama ucapan kau yang tadi katanya kau kasihan sama Miss Gosip, bahwa kau ingin bahwa Gosip sama Doktip ini kau tabayun aja. Katanya kau bilang begitu. Pat.
Enggak gini loh Ben, aku gini loh ya. Aku dulu aku pernah melakukan penelitian analisis logam merkuri pada penambang emas terhadap kesehatan para penambang. Nah, jadi pemeriksaan yang kalau kulakukan adalah pada kulit, pada rambut, pada darah dan segala macam tetek bengeknya. Itu aku kulakukan uji lab. Nah, sekarang yang kulakukan adalah eh, pemeriksaan logam merkuri itu. Nah, bahannya apa? Bahannya itu apa? Bahannya itu apa? Orang mengambil emas itu bahannya apa? Ya satu itu merkuri. Ya bahan ya, bahan berarti itu merkuri. Sama yang kayak di si dokter ini bahannya itu apa? Bahan yang berbahaya itu apa? Apakah dia dari timbal kah? Apakah dia dari merkuri kah? Bahannya apa? Kan bahan itu kan inti utamanya itu. Kalau Jadi menurut komposisi itu kan ini, gabungan menurut yang dari typing di bawah tadi ya, Budayayu menurut yang di bawah tadi katanya soalnya Nepos bila kayak gini, Bepom kan nggak boleh nge-review buat nunjukin hasil lab, cuma owner yang boleh nunjukin hasil lab. Terus dia bilang gini, cuma Nepos nggak mau nunjukin karena Bepom melarang. enggak gini loh, enggak tahu Jangan, ya kalau salah tolong dibenerin ya. jangan gini ya, jangan kita memakai kode etik orang untuk menutupi kebusukan kita sendiri. Karena begini, BPOM tidak pernah melarang orang untuk mereview produk orang lain dengan posisi sebagai konsumen. Karena di dalam undang-undang konsumen pun sudah ada itu. Terus kau mengeluarkan blunder, oh dia produknya berbahaya, tapi ini yang boleh mengumumkan adalah BPOM. Ya kau lapor sama BPOM, biar BPOM yang mengumumkan. Kau sudah lakukan? Tidak. Kalau memang itu menurut kau itu. Tapi jangan terlalu munafik dengan, itu kan tugasnya BPOM. Seolah-olah dia mau menunjukkan framing bahwasanya apa yang dilakukan dokter ini salah. Itu framingnya dia. Dengan menyatakan seperti diri saya dong. Saya tidak akan membongkar ini. Padahal sebenarnya ya belum tentu juga data itu ada. Betul. How come? Gitu loh. Oke, jadi naik. Nah sementara kemarin ini si Miss Gossip ini ketika live streaming dia menunjukkannya bukan hanya kepada produk Doktip, tapi semua produk yang di-approve sama Doktip itu mengandung bahan yang berbahaya. Coba gimana tuh? Nah, Berapa ratus produk yang di-approve sama Doktip? Itu penggiringan. Iya, berapa ratus Yang- coba yang produk bisa- yang di-approve sama Doktip? Heran aku. Nah, itu bukan masalah menyebarkan hoax, penggiringan, menyebarkan. bukan masalah penggiringan atau apa. Dia itu mau menutupi sebenarnya. Kalian itu Pak pada nggak sadar sih. Dia lemparkan lagi produk semua yang dulu pak dilemparkan. Biar apa? Tujuan Biar akhirnya orang semua memang pada begitu, sibuk, Mak. pada sibuk Tujuan mengurusin akhirnya memang produk-produk begitu, itu Mak. gitu loh. Benar, Mak. Yang kau bilang ini benar, aku setuju, tapi itu adalah tujuan akhir yang ingin dia lakukan. Maksudku gini, dia menyebarkan berita bahwa produk-produk yang di review sama si dokter itu jangan dibeli karena mengandung bahan-bahan berbahaya. Sementara dia aja nih misalkan 4 produk itu bahannya apa-apa aja satu. Itu yang harus diperiksa. Di mana bahan berbahaya, sementara bahan itu tidak berbahaya loh. Betul. Aduh, Apa bukan dasar-dasarnya gitu. apa dia Bepom tidak mengatakan itu pernah bahan menyatakan berbahaya? bahwa bahan-bahan Pengujian di itu labnya berbahaya. seperti Ya kan, apa? Kalau nggak aku ada. melihatnya gini loh, kalau orang itu sorry banget ya, untuk makan aja sulit, apalagi untuk melakukan uji lab gak akan mampu. Pasti ada orang di belakangnya. Nggak, yang Itu dia. menguji lab Nah. itu adalah si Apateros itu loh, Mak. Nah, Si Apateros ini kan seorang apoteker. apalagi orang yang sebiji itu dulu pas kasus Nikita Mirjani, apalagi ngomongannya. Terus dia bilang gini, ini aku kasih tahu sama kalian ya, tidak ada satupun lembaga yang berhak melakukan uji lab terhadap kosmetik itu dari mulut-mulutnya mereka. Terus mereka melakukan uji lab pakai apa? Pakai kondom. Pasti mereka menggunakan itu kan. Jadi mulut itu jangan hanya sekedar jeplak. Ya. Itu masih banyak beredar tuh pernyataan bahwasanya tidak ada satupun di lembaga di Indonesia ini yang bisa mereview tentang produk kosmetik. Absen dulu teman-teman. Jadi maksudnya apa sekarang? Keluar dia dengan apa? Mana Cara buktinya? ngabsennya itu kayak mana sih, Keluarkan Obet? Cara datanya. ngabsennya itu kayak mana? Tanda Itu love tekan yang tombol oranye di atas. nama obet ada love, ada tanda love. Nah itu tekan sama Bude. Oh, Sekarang pakai koinku nggak ada anjir, habis koinku. Satu koin doang ya Allah, satu koin. Nggak ada anjir, nggak ada koinku. Habislah kalau dibagi-bagi berondong biarlah ya. ini kan apa yang mau komen gak lupa tuh. Gara-gara satu koin Pukima itu kayak anjing.
Itulah. Lanjut. Apa mau dilanjut dulu buyar? Apa tadi yang mau dibilang? Halo Dedi, selamat malam Gak tahu Dedi. aku, satu koin udah. Kalian urus dulu satu koin sampai dia puas, cepat. Udah gua kasih mawar tuh. Udah. Aurora, thank you sayang. Aduh. Halo Dedi. Tuh, Bude tuh dikasih tuh 100 Tapi koin gini tuh. loh Mak Boti, maksudku gini loh. Berarti menurut Mak Boti ini bahwa dia melakukan penggiringan terhadap semua produk yang direview oleh Doktip seperti itu. Bukan penggiringan. Ketika dia dulu menyebutkan produk Doktip berbahaya dan itu akan diinikan, dia masukkan lagi biar orang ribah ini. Sehingga produk yang tadi yang awalnya dia sebutkan berbahaya itu akan mulai sirna. Ini penghapusan data-data itu. Nah, dia sebutkan lagi, ini produk 100 produk ini yang direview ini adalah bermasalah karena mereka mengandung begini begini begini. Terus dia bilang kan, Doktip itu menerima hasil duit dari situ kan? Kalau nggak salah, bener ya? Bener ya? Nah, itu Ya, pun harus ya, dibuktikan. Jadi semua karena berbayar apabila owner tersebut tidak membayar, produk itu akan dijelek-jelekan gitu. Itu juga harus dibuktikan. Dengan cara apa? Dengan Ya, kata bukti lain transferan. dengan kata lain si Gosong ini tidak hanya, kalau saya tangkap ya, tidak hanya menyerang Doktip aja, tapi menyerang produk-produk yang sudah ini sama Doktip kan, seperti itu. Iya, betul. Iya, yang sudah Makanya di-approve sama Doktip. Nah, makanya Aku itu aku bilang bilang ini kenapa aku ini bilang si gini, Gosong siapa ini sih di berdebat belakang gitu. siapa orang di belakang Miss Gossip ini sampai dia seberani itu? Karena yang dia hadapi ini bukan hanya satu produk, bukan hanya Doktip aja, tapi terkait dengan produk-produk yang semua yang udah di-approve sama Doktip. Itu bukan 1 2, bukan 10 20, ratusan. Sorry, yang bisa menjawab itu adalah si Maria. Jadi Maria kalian pun jangan salah. menyayangkan, Bude. Maria Maria itu adalah kuncinya. Dia tahu semua itu siapa di belakangnya Doktip. Ini ada yang typing, Oh nepos. berarti, Mana? oh berarti bentar, berarti Yang produk typing ini nepos produk katanya. produk ya produk Doktip ini ada AAC Vestoni AH dengan NA18 sekian sekian, AAC di cream with brightener NA18210 bla bla bla, AAC SB oily NA182, terus Amiraderm glowing night cream series NA182 bla. Nah, jadi dia ini kan nih pencabutan izin dilakukan karena ketidaksesuaian bahan yang berisiko memicu alergi dan membuat manfaat produk tidak sesuai dengan klaim. Tuh, meskipun izin dicabut, produknya tidak berbahaya. Nah, itu Bude, ngerti nggak produk sih? tersebut tidak berbahaya. Jadi bahan yang terkandung di dalam isi produk tersebut itu tidak berbahaya, hanya saja komposisi yang ada di dalam tersebut tidak tertera pada NA, makanya dirilis biar Doktip bikin Berarti NA posisinya, baru. ya, Seperti itu. berarti Karena dari posisinya kalau awal kan aku bilang produknya, gini ya. Kalian tuh dari awal sudah aku sampaikan. NA keluar dari BPOM berarti sudah ada review atau uji lab dari BPOM terkait ingredients yang diajukan selaku owner dari skincare tersebut. Oke. Nah, kemudian ketika sudah mendapatkan approval bahwasanya oke, ini boleh diedarkan, dikeluarkanlah NA dengan ingredients yang ini. Nah, kemudian maklonnya, pabrikannya baru dia akan mencetak nih 1000 sampel. Oke. 1000 sampel. Nah, ternyata 1000 sampel itu atau 1000 produk itu diuji lab kembali lagi ternyata tidak sesuai dengan ingredients yang diajukan awal. Nah, Oke. dengan adanya seperti itu, makanya dicabutlah dulu NA-nya, dihentikan izinnya. Kemudian Doktip melakukan review atau reproducing. Keluarlah NA baru. Oke. Nah, sekarang yang dipermasalahkan siapa kan katanya dia menggunakan NA yang lama. Bener ya? ya, Jadi Sekarang jadi gini loh, dicocokkan menurut dulu. si Miss Gossip, menurut si Miss Gossip ini kan produk tersebut sudah tidak diedarkan, sudah tidak diedarkan, tapi si Gossip masih bisa
ini apa namanya itu check out gitu loh. Dia masih bisa membeli. Sekarang aku tanya sama kalian, Sandy Samuel, Ya. dia mereproduksikan setelah dia hapus semua barang-barangnya dia bentuk lagi barang baru sesuai dengan NA-nya. Ya, Ingredientnya sesuai. dibenahi. Itu bisa dilakukan orang, kenapa enggak? Kenapa kau cuman bilang, aku bisa beli produknya lagi? Kau mau lakukan seperti Nikita Mirzani yang menemukan memang produk Ribber Skin yang sudah di-labeling menjadi suatu produk orang tersebut, itu masih diedarkan ketika sudah tidak berlaku lagi izin edarnya di Indonesia. Itu beda.